Halo sahabat semua, selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman satu hobi. Anjir, basi banget bro. Oke bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Nah, sekarang gue kedatangan ikan baru nih. Jadi pasca kematian ikan tercinta gue, Bambusa, ya gue pengen mengobati kehilangan gue ini dengan gue pengen beli deh ikan baru. Tapi bukan Bambusa lagi, masih agak trauma gue bro. Jadi sekarang gue sepertinya lagi agak sindrom nih. Bisa dibilang semi trauma lah ya. Lagi jenuh deh sama ikan-ikan bergigi nih, yang makan pakan hidup. Walaupun di sini ini sih ikan bergigi semua di sini, payara, wolfish, piranha, payara skombi, payara red. Wah, tapi nggak apa-apa. Sekarang gue lagi pengen melunak sedikit nih. Entah kenapa tiba-tiba gue lagi pengen pelihara ikan yang makan pelet, yang unyu-unyu dikit lah. Nggak unyu-unyu sih, pemakan pelet lah, biar sedikit lebih relax, sedikit lebih chill bro. Akhirnya gue mutusin untuk beli satu ikan yang gue seneng, yang gue berkali-kali lihat di internet orang posting. Wah, kayaknya ikan ini oke juga nih. Jujur gue kalau ngeliat ikan tuh pertama dari bentuk dan cara berenangnya, habis itu ketiga baru cara makannya. Nah kebetulan ikan ini juga omnivora jenisnya, dan rata-rata keeper itu seringnya ngasih makan pelet ya untuk ikan ini. Seperti yang kalian tahu ya, di sini ikan gua kan warnanya mati semua nih. Tank gua abu-abu semua. Nah, gua lagi pengen coba deh ada warnanya sedikit. Jadi gua putuskan untuk mencoba membeli ikan, namanya apa yo? Namanya ikan mahsher. Namanya agak unik ya, mahsher. Lucunya ikan ini tuh yang menggelitik gua, dia punya sejarah ikan yang dikeramatkan. Jadi ikan mahsher ini tuh juga punya julukan ikan dewa bro. Ini banyak nih sejarah uniknya tentang ikan mahsher ini. Tapi gue singkat aja ya, karena di konten sekarang gue pengen fokus lebih ke unboxing dan kasih lihat ikan yang gue beli ini sih. Jadi singkat cerita, ikan mahsher itu tuh ya seperti tadi gue bilang, punya julukan ikan dewa. Bahkan beberapa orang nyebutnya ikan keramat. Waduh, serem banget gue beli ikan keramat. Tumen-tumenan nih gue beli ikan yang agak berbau mistis. Enggak. Jadi gini, zaman dahulu kala itu di daerah Kuningan, Jawa Barat itu ada sebuah tempat persinggahan yang sering didatengin nama Prabu Siliwangi bro. Di depannya itu ada semacam kolam besar ya, mungkin kita sebut, ya gue nggak pernah lihat sih ya, cuman bisa kita sebut empang lah ya, empang. Di kolamnya itu, nah isinya ikan mahsher ini semua bro, gitu. Jadi semacam ikan kerajaan lah ya, raja, ikan raja. Enggak sih, dia nggak punya julukan ikan raja sih. Banyak masyarakat sekitar juga tuh yang akhirnya mengkeramatkan ikan ini. Tapi ada tujuan lain kenapa masyarakat sekitar tuh juga mengkeramatkan ikan ini. Tujuan lainnya tuh untuk melindungi populasi ikan ini dari tangkapan-tangkapan liar, ditangkap untuk dimakan atau ya begitu deh. Lucu ya, keren juga loh. Zaman dulu tuh orang udah berpikir bahwa oke, untuk menjaga populasi ikan coba kita keramatin aja. Wah, keren kan? Itu menurut gue smart people juga tuh, asik. Smart people bro. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang orang tuh lebih takut sama sesuatu yang berbau keramat dibanding masalah hukum ya. Oke lah, entahlah itu. Tapi jangan begitu. Makanya akhirnya ikan ini disebut ikan keramat. Bahkan kalau ikan ini mati di empang itu atau di sungai sekitar, masyarakat sekitar tuh malah lebih milih untuk dikubur ikannya dibanding digoreng, dimakan atau semacamnya deh. Saking keramat itu bro. Ada juga, nah ini yang terakhir. Jadi empang itu katanya kalau dia disurutin ikan-ikan itu tiba-tiba hilang bro, hilang. Entah kemana perginya gitu. Tapi begitu air itu dipenuhin lagi, tiba-tiba ikan itu ada lagi di empang itu. Yang gue baca begitu. Wah, ngeri-ngeri sedap jadinya gue beli ikan ini. Tapi ya itu legenda bro. Jadi akhirnya gue mutusin untuk beli ikan ini. Ternyata ikan ini tuh punya banyak warna, beragam warnanya gitu. Ada merah, biru, ada yang nggak ada warna sama sekali. Setelah gue lihat-lihat, wah kayaknya keren nih kalau gue beli yang biru. Lucu kan, warna biru tuh bagi gue warna yang agak-agak sensasional, nggak sensasional, aneh lah di ikan, apalagi ikan air tawar ya. Dia punya warna biru tuh bagi gue eksotis lah gitu. Neolusochius heter. Ntar bro, rokok dulu. Gue belibet ngomong bahasa ilmiah. Neosotuchus ya gitu dah. Ntar ya, ngebul dulu bro, ngebul. Oke, jadi akhirnya gue milih untuk beli Neo heter. Setelah gue transaksi, seperti biasa, daripada gue langsung ngambil ke tokonya, gue belanja online aja deh, pakai Gojek aja. Gue waktu itu lagi mager banget, males keluar, tinggal duduk manis, ikan datang. Enak banget hidup ya, duduk manis, ikan datang.
Nah, pada saat ikan datang nih, kayak biasa kan, kalian yang udah pernah beli ikan online pasti tahu lah. Mestinya seller itu punya garansi DOA, dimana DOA itu kepanjangannya Dead on Arrival. Jadi syarat dari punya garansi DOA ini unboxing saat kalian keluarin dari plastik tuh pertama kali gitu. Nah, itu kita harus videoin tuh. Kalau ikan mati atau celeng atau kenapa-napa, kita bisa lapor ke sellernya. Nah, kalau seller bagus, dia janji akan ganti ikannya, gitulah kira-kira. Nah, di sini ikan datang nih. Nah, ini gue juga rada kaget nih, kok airnya biru-biru gini. Emang sering sih orang beli ikan di packing tuh airnya biru. Katanya sih ini obat ya, obat jamur atau bisa mengurangi amonia dalam plastik akibat ikan mungkin muntah di perjalanan atau akibat ikan buang kotoran. Anehnya, tadinya gue mau bikin konten unboxing ini langsung nih, nggak pakai narasi begini. Tapi entah kenapa, waduh, gue jadi makin percaya nih kayaknya ini ikan dewa. Enggak. Intinya begitu ikan datang selang waktu 1 menit turun hujan bro gitu. Turun hujan akhirnya berisik, gua nggak bisa recording video, nggak bisa apa, daripada suara gua nggak enak didengar nanti. Gaya. Gua putusin untuk gua ambil video aja, habis itu gua akan cerita di sini. Nah, ini ikannya lumayan lah gede. Ini ukurannya sekitar 10 cm kayaknya deh. 10-11 cm. Kalau dilihat-lihat kayak ikan mas biasa ya bro. Nah, kalau ikan datang tuh gua selalu excited untuk buka deh. Dan gue juga nggak mau nunggu hujan berhenti dulu karena ini ikan kayaknya udah capek nih di perjalanan lumayan jauh bro. Dari Grogol ke daerah Depok rumah gue. Lumayan kan? Terus langsung gue taruh di wadah akuarium nih. Nah, jadi sebenarnya gue beli ikan ini tuh juga untuk mengisi kehampaan tank Piraeus Kombi gue nih. Lebay banget ya gue. Ya, pasca Bambusa mati, tank ini tuh rasanya jadi sepi banget. Gue lihat kayaknya ikan Masher atau Neo Hater ini atau ikan dewa ini kayaknya agresif nih. Oke punya nih untuk menambah keramaian di tank ini. Nah, gue seperti biasa, gue selalu sediain aerator portable. Jadi biar ikan juga nggak begitu stres, dia juga bisa tenang nih baru sampai. Air yang ada di wadah ini pun juga ada oksigennya gitu loh. Nah tuh, ini ikan emang agak agresif gue lihat. Mungkin karena habis perjalanan kali ya, masih stres banget. Jadi beberapa kali nih ikan lompat terus. Ngeri-ngeri sedap juga nih. Nah, setelah gue buka packingannya, gue selalu aklimatisasi pakai cara begini nih bro. Jadi gue pakai selang yang kecil untuk kerucukin airnya ke dalam tank ikan yang baru nih. Pasti banyak juga yang nanya, kok gini sih caranya gitu? Gini loh, gue tuh nggak pernah percaya sama kualitas air di luar rumah gue sendiri. Gue nggak pernah mau ada air dari luar masuk ke akuarium gue ini. Karena sedikit aja ada bakteri atau apalagi di dalam packingan itu kan amonianya tinggi banget ya. Ikan lepas lendir, ikan muntah, ikan buang kotoran, akhirnya ya itu bisa jadi penyakit lah. Jadi gue nggak mau air packingan tuh masuk ke dalam akuarium gue. Apalagi gue kan nggak tahu ya kualitas toko ini gimana ngerawat airnya. Bukannya menuduh, tapi lebih baik menjaga-jaga. Nah, dengan cara gini, ikan baru ini juga lebih bisa ngerasain kan parameter air akuarium gue yang dia mau masuk nih. Dibanding di dalam plastik terus kita ambang-ambangin di atas akuarium, itu kan cuman nyamain suhu doang. Tapi kalau dengan cara gini tuh udah langsung nyamain parameternya. Karena kalau ikan baru datang tuh kita bukan cuman ngomongin masalah adaptasi suhu, tapi kita juga ngomongin adaptasi pH, adaptasi amonia, adaptasi bakteri, dan lain-lain deh. Nah, sistem ini tuh kita kenal dengan sistem dripping bro. Sambil proses dripping ini berjalan, terus sedikit demi sedikit air diisi. Nah, sambil gue cek juga nih kondisi ikan ini. Karena gue nggak mau dong kalau ternyata dia ada jamur atau dia ternyata sakit, macam-macam deh. Gue nggak mau dia masuk ke dalam tank Piraeus Kombi gue, karena ya ikan kan nularin penyakitnya cepet banget bro. Nah, kalau gue lihat sih di sini kayaknya aman-aman aja sih ikannya. Kayaknya sih mulus juga. Ya paling sisik-sisik copot sedikit nggak apa-apa lah. Mungkin di sana pakai serokan kali ya. Emang ikan-ikan yang sisik besar gini sensitif sama serokan, gampang copot bro. Emang biasanya sih kalau yang bagus ya, ikan tuh kalau baru sampai di karantina dulu. Walaupun nggak kena COVID juga karantina aja dulu. Pokoknya karantina dulu. Biasanya kalau penghobi tuh karantina 3-4 hari udah aman baru masuk tank utamanya. Nah, jadi selama proses aklimatisasi ini atau selama proses dripping ini, gua juga sambil buang air. Jadi sedikit demi sedikit air yang dari packingan tadi itu keluar juga, akhirnya kebuang. Akhirnya di tempat tank aklimatisasi gua ini semuanya udah 100% full air tank yang akan dituju tank Piraeus Kombi. Proses dripping ini tuh berlangsung sekitar hampir setengah jam deh, sampai gue lihat kondisi ikannya udah tenang, udah nggak loncat-loncat lagi, udah usel-usel manja. Apa sih usel-usel manja, anjrit?
Tuh bro, ikannya kayak gini nih, ikan dewa, ikan keramat. Kalau gue lihat-lihat ini kayak ikan mas beneran ya. Ya memang dia nih keluarga ikan mas kok, bener. Nah tadi kan gue bilang gue beli ikan dewa ini atau gue pilih yang jenis Neoheter ini karena ada warna birunya ya. Nah kalau masih 10 cm itu belum muncul sama sekali warna birunya. Jadi pas gue tanya ke sellernya, katanya warna birunya itu muncul saat dia sudah beranjak dewasa. Udah mimpi basah gitu. Skip. Enggak. Saat dia udah mencapai ukuran 20 cm, itu baru tuh keluar di sirip sampingnya warna biru sama sirip belakang. Walaupun gue rada asem juga sih, gue pikir, ya gue beli ikan harganya lumayan, datangnya kayak ikan mas. Udah lah, gak apa-apa. Semua ikan kalau kecil biasanya bentuknya atau warnanya tuh belum keluar. Tapi jujur, gue nggak tahu gimana cara identifikasi bahwa ini beneran ikan masher atau ikan dewa atau apapun itu ikan keramat yang jenis Neoheter. Nah, kalau gue tanya sellernya sih, sellernya bilang, iya kok ini Neoheter. Gue jujur nggak tahu. Nah kalau kalian yang lebih ahli di ikan ini, boleh deh tulis di kolom komentar. Tolong dong kasih tahu gue apa ini bener Neoheter. Jangan sampai gue tertipu label. Asik, tertipu label. Tertipu bro, tertipu. Pokoknya di konten ini gue janji kalau ini bener keluar warna birunya dan ini beneran jenis Neoheter, di konten selanjutnya gue akan promosiin sellernya. Tapi kalau ternyata ini bukan Neoheter atau ini ikan masher lokal yang nggak ada warnanya, ya nggak usah dah sebut-sebut seller deh, ngapain? Berarti kena bokis juga. Ya tapi nggak apa-apa, apapun ikannya gue akan rawat di sini sepenuh hati kok. Setelah gue lihat ternyata ikan ini tuh ikan yang punya sisik besar. Jadi gue mengambil keputusan, oke, ini jangan pakai serokan deh, kasihan. Serokan tuh punya tekstur yang kasar, bisa buat sisik ikan tuh jadi lepas-lepas, kasihan kan bro. Akhirnya luka lah, apalah, stres. Akhirnya gue putuskan untuk tangkep pakai tangan aja, biar sisiknya nggak rusak. Ya pelan-pelan lah, gue coba. Setelah dapat, zlep, langsung dah gue masukin ke tank. Mantap. Wih, keren nih ikannya. Ikan mas besar. Ini bro, ikan dewa. Oh, mantap. Ikan keramat nih. Akhirnya gue punya ikan keramat di galeri gue. Nah ini kalau kita lihat sih mestinya aman sih ya. Nah kalau udah masuk tank gini nih, kelihatan nih ada sedikit shining biru gitu. Maksud gue sedikit ada gradasi biru nih. Atau rona biru. Rona bro. Jadi mudah-mudahan bener nih, begitu sampai di 20 cm warna birunya jreng keluar. Malah gue lihat kayaknya ikan masher ini yang lebih agresif. Kayaknya nyalinya oke punya, malah dia yang ngajak kenalan. Agresif bro ikannya. Pokoknya gue nggak mau terjadi apa-apa karena ada ikan baru masuk. Entah itu ikan baru yang ganggu atau ikan lama yang ngebully ikan baru gitu. Jadi gue pasti akan pantau itu beberapa hari ke depan. Nah, ada kumisnya bro, ada kumisnya nih ikan. Nah kabarnya juga ikan ini tuh katanya bakal jadi tren di tahun 2022 ini. 2022 udah mau habis ya? Ya berarti 2023. Biar gue kelihatan kekinian banget gitu. Enggak. Gue beli ikan ini emang karena gue ngelihatnya suka gitu, keren nih ikan ini kayaknya. Oke bro, jadi segitu aja dulu konten dari gue kali ini tentang ikan masher atau ikan dewa atau ikan keramat yang baru gue beli. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada apa-apa, damai-damai aja di tank ini. Karena kalau ada apa-apa, aduh pusing bro. Ya, kalau ada masalah sama ikan puyeng, orang gue pengen nikmatin hobi malah puyeng. Oke bro, jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.